Pas. Mana nih? Nah itu gawat itu. Mana tadi telitnya kita? Bukan. Yang tadi yang sudah legalisir. Ya, ini ya. Jadi tadi dikatakan kita ada cacat formil tidak ditandatangani. Ini resminya. Ini resminya diterima oleh pengadilan dan ini buktinya kita semua menandatanganinya. Ya. Cacat formil maksudnya gimana, Bang? Tadi kan dikatakan bahwa permohonan kita tidak ditandatangani. Oh. Ya. Itu tidak benar. Ini daftar kita, ini buktinya. Kita tanda tangan. Foto dulu, Mas. Ya. Jadi dari awal saja sudah ada hal yang sangat bisa kita buktikan sederhana. Ini buktinya penerimaannya dari pengadilan, ya. Ini tanda tangan kita. Jadi kita tanda tanganin semua, ya. Itu tidak benar. Ini loh maksudnya tadi ada yang pegang lagi nggak tadi? Ini. Mohon maaf, ini tinggal satu nih. Nanti bisa di copy aja ya tadi ya. Yang dimaksud sama Kejagung tadi itu dokumen apa ya? Dokumen apa tuh? Yang tidak ditandatangani itu maksudnya mana? Itu tadi, yang tadi permohonan pra peradilan. Kalau mereka menerimanya nggak ditandatangani itu gimana? Nah itu tanyakan ke pengadilan sama mereka. Karena kalau yang kita ada tanda tangannya, kan ada tanda terima tuh. Ya. Jadi udah bisa dipastikan mereka Salah. salah ya. Salah. Ya. Oke, makasih ya. Tersangka dapat dihadirkan di persidangan. Suratnya sudah kami sampaikan kemarin, namun hingga saat ini belum ada respon. Lalu sesuai kesepakatan kita bahwa besok Rabu dan Kamis itu kita akan memeriksa bukti-bukti dan ahli-ahli saksi-saksi. Nah, kami punya rencana untuk menghadirkan tersangka sebagai saksi. Mengingat pada waktu penetapan Bapak Thomas Lembong ini sebagai tersangka dan dilakukannya penahanan, itu belum diberikan hak-hak hukumnya oleh termohon, sehingga salah satunya tidak terdapat penasihat hukum yang duduk sendiri oleh beliau, sehingga beliau mengalami langsung pada waktu itu peristiwanya. Maka kami memohon agar beliau dapat diperiksa dalam pemeriksaan ini supaya kita mendapatkan keterangan yang jelas. Nah, ada pun dasar hukumnya yang hormat Hakim Peradilan adalah pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Ini kita mohon dicatat dalam persidangan ini. Selanjutnya juga pasal 82 ayat 1 huruf B KUHP. Dalam acara pemeriksaan pra peradilan dan memutus tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka atau penangkapan, hakim mendengar keterangan dari tersangka atau pemohon. Bahwa hukum acara pra peradilan diatur dalam bab 10 KUHP, sehingga KUHP berlaku secara lex spesialis dalam memeriksa dan memutus permohonan ini. Oleh karena hukum pidana ini merupakan bagian dari hukum publik, maka hakim berwenang untuk memanggil tersangka guna didengar keterangannya dalam perkara aku demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan pasal 1 dan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, dari alasan dan dasar di atas, sekali lagi kami memohon kepada yang terhormat Hakim Peradilan dapat meminta untuk termohon menghadirkan tersangka dalam persidangan peradilan aku setidak-tidaknya untuk hari Rabu tanggal 20 November dan hari Kamis tanggal 21 November 2024. Terima kasih. Baik, ada tanggapan dari termohon? Terima kasih yang mulia. Terhadap surat permohonan dari kuasa hukum pemohon tersebut, kemarin
sore sudah diterima oleh tim penyidik yang mulia. Untuk itu hari ini tim penyidik sedang menelaah surat tersebut. Kemudian terhadap keberatan penasihat hukum atau kuasa pemohon, pada dasarnya hal yang sama pada permohonan pra peradilan yang untuk itu telah kami jawab yang mulia dalam jawaban atau keterangan termohon dalam pra peradilan ini. Mungkin demikian yang mulia, terima kasih. Baik, ya, jadi Kaitan dengan yang disampaikan tadi, Pak Hakim yang hormat, karena memang apa yang disampaikan oleh jaksa tadi sudah kami dengar juga, ya. Untuk itulah maka karena besok adalah waktunya, besok ini tinggal besok ya, waktu ada lagi, kami mengharapkan kehadiran tersangka supaya sama-sama kita dengar keterangannya. Karena kami sendiri tidak mengalami langsung. Terima kasih. baik, jadi begini. Jadi pengadilan pada prinsipnya tetap pada pendapat kemarin bahwa kepentingan daripada pemohon prinsipal telah diwakilkan oleh penasihat hukumnya. Kalaupun mau diajukan, itu tergantung koordinasi antara pemohon dengan termohon di dalam menghadirkan prinsipalnya di persidangan. Yang kedua juga bahwa kami berpendapat bahwa termohon prinsipal itu bukan bisa diminta keterangannya sebagai saksi, karena dia sendirilah sebagai pemohon yang diwakilkan oleh pada kuasa hukum. Dapat dihadirkan tersangka. Dan ini persidangan kita ini mohon dicatat karena ini adalah penting sekali untuk penegasan tentang terjadinya kewenangan. Nah, hal-hal tersebut tidak dapat kami wakilkan karena hal tersebut dialami sendiri oleh si termohon. Jadi mohon sekali lagi yang hormat tim peradilan, kami tetap hari ini memohon dihadirkannya tersangka dalam persidangan ini. Terima kasih. Baik, besok itu kita masih kemudian surat ya. Besok jam 10 untuk acara pembuktian baik dari pemohon. Itu gimana sih jelasin Pak untuk penyuratan di Kejaksaan pemanggilan Pak Tom Lembong buat besok? Tadi kan Bapak ngomong Oke. sekali lagi Oh, iya. hadirkan Pak Tom Lembong di pengadilan. Ya, nanti itu bisa dibagikan ke kawan-kawan media ya tadi, kopian tadi. Jadi kami menegaskan bahwa sesuai KUHP itu tersangka bisa dihadirkan di persidangan. Tapi kan persoalannya sekarang tersangka ini kan di dalam tahanan jaksa. Kami tidak bisa menghadirkan sendiri. Kalau kita diminta koordinasi dengan JPU sudah kita lakukan, kita sudah buat surat. Tapi kan JPU tidak memberikan tanggapan. Artinya belum ada kepastian dia hadir. Kami tetap menghendaki sesuai dengan KUHP dihadirkan di persidangan. Dan itu seharusnya hakim bisa memerintahkan. Karena hukum acaranya peradilan ini mengacu kepada KUHP, bukan hukum perdata. Dalam hukum acara peradilan ini di KUHP, maka ini kepentingan publik, maka hakim bisa memerintahkan menurut kami. Tapi tadi sepertinya hakim selalu menolak untuk memerintahkan jaksa untuk menghadirkan Pak Tom Lembong di pengadilan. Ya kita juga tidak tahu pertimbangannya apa. Bahkan kita ingat di persidangan-persidangan lain, peradilan itu bisa ditolak karena yang si pemohon tidak hadir. Kita ingat itu kan? Kalau termohon itu tidak hadir malah bisa ditolak karena termohonnya tidak jelas. Ini termohonnya justru kita minta hadir karena sesuai dengan KUHP dia harus diperiksa di persidangan ini. Tapi hakim tadi bilangnya kan sudah diberikan kepada kuasa hukum. Betul, itulah yang kita beda pendapat. Karena pada waktu dia memberikan kuasa hanya hak hukumnya yang kita sampaikan. Tetapi kesaksian ketika bagaimana dia diperiksa, bagaimana dia merasa tertekan ketika pada waktu itu kan dia mengalami sendiri. Itulah yang kita butuhkan keterangannya di persidangan ini. Tadi kan jaksa mengatakan bahwa dalam BAP Pak Thomas Trikasih Lembong menyetujui penasihat hukumnya. Kita kan bisa tanyakan nanti ke dia. Menyetujuinya bagaimana? Orang dalam kondisi terpaksa kok. Nah gitu. Ini yang harus dijelaskan oleh tersangka langsung. Makanya tadi kami tetap secara formil dan minta dicatat dalam peradilan ini bahwa kami sudah meminta pengajuan ini. Seandainya nanti sampai akhir sidang belum dihadirkan juga, tentunya ini akan menjadi pertimbangan kami untuk mengajukan keberatan. Ya, ke pihak-pihak yang terkait, apakah itu ke Komisi Yudisial, apakah itu ke pengawasan atau kemanapun. Itu hak kami sudah sampaikan dalam persidangan dan sudah dicatat dalam persidangan. Oke? Kalau misalkan ini Pas. Mana ini? Nah itu gawat itu. Mana tadi teliti kita?
Oh, ini Bukan, bukan, kemarin ya? bukan, Kemarin ya, Bang? bukan. Yang tadi yang sudah legalisir. Legalis. Ya, ini ya. Jadi tadi dikatakan kita ada cacat formil tidak ditandatangani. Ini resminya. Ini resminya diterima oleh pengadilan dan ini buktinya kita semua menandatanganinya. Ya. Ada formil maksudnya gimana, Bang? Tadi kan dikatakan bahwa permohonan kita tidak ditandatangani. Oh, Ya. Itu tidak benar. Ini daftar kita, ini buktinya. Kita tanda tangan. Bentar, foto dulu Mas. Ya. Jadi dari awal saja sudah ada hal yang sangat bisa kita buktikan sederhana. Ini buktinya penerimaannya dari pengadilan. Ya, ini tanda tangan kita. Jadi kita tanda tanganin semua. Ya, itu tidak benar. Ini loh maksudnya tadi ada yang pegang lagi nggak tadi? Ah, ini. Mohon maaf ini tinggal satu nih. Nanti bisa di copy aja ya tadi ya. Yang dimaksud sama Kejagung tadi itu dokumen apa ya? Mas Ari? Dokumen apa tuh? Yang tidak ditandatangani itu maksudnya gimana? Itu tadi yang tadi permohonan pra peradilan. Kalau mereka menerimanya nggak ditandatangani itu gimana? Nah itu tanyakan ke pengadilan tanya sama mereka karena kalau yang kita ada tantangannya kan ada tanda terima tuh ya. Jadi udah bisa dipastikan mereka Salah. salah ya. Salah ya. Oke, makasih ya.